Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ustadz Zen di sini di muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Hari ini Ustadz akan mengajar di kelas 5 tema 2 subtema 1. Ya, anak-anakku tolong diperhatikan, dan hari ini kita akan membahas tentang yang pertama, kompetensi dasar yang akan kita lakukan hari ini adalah menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan pada manusia, serta bagaimana cara proses pernafasannya di manusia. Nah, indikator yang pelajaran pada hari ini, yang pertama, siswa itu akan dapat menjelaskan organ pernafasan pada hewan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan organ pernapasan pada manusia, dan yang ketiga, anak-anakku nanti harus mampu juga menjelaskan proses pernafasan pada manusia. Baik, yang pertama adalah kita akan mempelajari organ pernapasan pada hewan. Yang kedua, kita akan mempelajari organ pernapasan pada manusia, dan yang ketiga, kita akan mempelajari proses pernapasan pada manusia. Organ pernafasan pada hewan yang pertama akan kita bahas adalah cacing tanah. Nih, cacing tanahnya di sini. Cacing tanah. Nah, di cacing tanah ini organ pernafasannya yaitu bernafas melalui kulit, anak-anak. Maka di sini akan ada oksigen. Oksigen itu akan masuk melalui pori-pori kulit, kemudian karbon dioksida juga akan keluar melalui pori-pori kulitnya. Jadi permukaan kulit yang lembab pada cacing ini akan mempermudah masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Jadi sekali lagi, organ pernafasan cacing tanah adalah melalui kulit. Ya. Kemudian yang selanjutnya, organ pernafasan pada serangga. Organ pernafasan pada serangga. Kita lihat dulu organ pernapasan pada serangga. Di sini ada trakea, kemudian yang di belakang ada lubang-lubang kecil. Lubang-lubang kecil itu disebut dengan stigma. Nah, anak-anakku, serangga itu bernafas dengan trakea. Tadi sudah tak sebutkan ya, ada trakea. Trakea apa? Trakea itu merupakan pembuluh halus dan bercabang-cabang yang tersebar ke seluruh tubuh. Di sini tersebar ke seluruh tubuh. Di sini ada sekat-sekatnya, itu namanya trakea. Kemudian pada ujung trakea itu terdapat lubang yang disebut dengan stigma. Ada lubang yang disebut dengan stigma, di mana stigma itu berfungsi untuk jalan keluar dan masuknya udara. Nah, itu pernafasan pada serangga. Jadi serangga itu organ pernafasannya adalah trakea, kemudian dibantu oleh stigma, di mana stigma tadi yang untuk masuk dan keluarnya udara atau oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, organ pernafasan pada ikan. Kita lihat organ pernafasan pada ikan. Nah, ikan itu bernafas dengan insang. Ya, pasti kamu sudah tahu semua dan pernah makan ikan toh. Nah, di ikan itu bernafas pakai insang. Insang itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada rigi-rigi, kemudian ada lembaran dan lengkung insang. Kalau ikan lele, ikan gabus itu ada alat bantunya. Alat bantunya yang namanya yang kita sebut dengan labirin. Jadi anak-anakku, ikan gabus dan ikan lele itu masih bisa bernafas di dalam lumpur karena dia memakai tambahan alat pernafasan yang disebut tadi dengan labirin. Labirin ya. Itu adalah alat tambahan dari ikan yang khusus hidup di lumpur. Contohnya tadi ikan lele dan ikan gabus.
Nah, selanjutnya ini ada bagian-bagian dari rigi-rigi, bagian-bagian dari insang ya. Bagian-bagian dari insang tadi ada 3, ada lembaran insang, ada rigi-rigi insang, dan ada tutup atau disitu disebutkan lengkung insang. Nah, di sini ada rigi-rigi. Rigi-rigi apa fungsinya? Rigi-rigi itu berfungsi sebagai untuk menyaring kotoran agar tidak masuk ke lembaran insang. Dan lembaran insang itu berfungsi untuk tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, ikan itu mengambil oksigen yang terlarut di dalam air, di dalam air tadi yang sudah sebutkan. Di dalam air dia akan terlarut oksigen, kemudian diserap sama ikan. Selanjutnya adalah organ pernafasan pada amfibi. Nah, amfibi itu apa? Sudah dibahas ya di kelas 4. Amfibi hewan yang hidup di 2 habitat, yaitu air dan darat. Nah, kenapa kok disebut 2 habitat? Karena dia nanti ada proses yang namanya metamorfosis, sudah dibahas di kelas 4. Nah, sekarang kita akan membahas tentang organ pernafasannya. Nah, kalau masih waktu di air, kita sebut dengan kecebong. Kecebong itu bernafas dengan insang, anak-anakku. Kemudian yang kedua, ketika sudah berada di darat, akan menjadi kotak dewasa. Kotak dewasa ini akan bernafas dengan paru-paru. Bernafasnya dengan paru-paru. Selain itu, katak itu juga ketika sudah dewasa juga bernafas dengan kulit, permukaan kulitnya. Sama seperti pada cacing. Jadi ada permukaan kulit yang lembab, yang itu juga bisa berfungsi sebagai alat pernafasannya untuk pertukaran udaranya. Oke. Selanjutnya, organ pernafasan pada hewan yang berikutnya adalah pada burung. Nah, kita lihat di sini ada gambar burung dan juga ada organ pernafasannya. Yang pertama adalah dari lubang hidung, kemudian ada trakea, selanjutnya paru-paru, dan terakhir ada pundi-pundi udara. Nah, ini ada yang istimewa. Ketika di burung ada yang istimewa, anak-anak. Ada organ pernafasan pada paru-paru, kemudian ada pundi-pundi udara. Apa bedanya? Ketika paru-paru itu digunakan untuk bernafas masih di darat, artinya dia masih belum terbang. Sedangkan pundi-pundi udara itu nanti digunakan untuk burung ketika terbang. Jadi proses kerjanya di situ adalah ketika ada di darat, burung itu mengisi pundi-pundi udara, mengisi udara di pundi-pundi udara tadi. Ketika itu sudah terisi udara, digunakan untuk terbang. Nah, ketika terbang sudah tidak menggunakan paru-paru, tapi menggunakan pundi-pundi udara itu untuk terbang. Jadi saat terbang itu burung bernafas dengan pundi-pundi udara yang berisi oksigen. Selanjutnya, organ pernafasan pada reptil. Nah, reptil kita kenal banyak ya. Reptil itu adalah hewan melata. Hewan melata. Ustadz di sini mencontohkan satu hewan melata, yaitu buaya. Ini ada buaya, ada gambarnya buaya, ada organ-organnya buaya. Buaya, alat pernafasannya itu menggunakan paru-paru. Tapi di sini ada catatan, saat menyelam, reptil yang hidup di air itu akan menutup lubang hidungnya agar air tidak masuk ke paru-paru. Jadi seperti contohnya di situ ada kura-kura, ada penyu, kemudian ada buaya sendiri itu ya, yang ketika masuk di air mencari makan atau mungkin sekedar untuk berenang dan sebagainya, itu dia akan menutup lubang hidungnya agar air tidak masuk ke paru-paru. Selanjutnya, yang terakhir di hewan, kita akan mempelajari organ pernafasan pada mamalia. Pada mamalia ini, Ustadz mencontohkan kuda. Ya,
Ya, kuda jadi mamalia. Mamalia apa? Hewan yang berkembang biak dengan beranak. Itu ya. Nah, kita lihat di sini ada kuda. Dia menggunakan alat pernafasannya adalah paru-paru. Jadi dari hidung dia punya, kemudian trakea, kemudian selanjutnya ke paru-paru. Di paru-paru itu ada kemudian ada bagiannya, ada bronkus, ada bronchiolus, kemudian sama alveoli di situ. Jadi mamalia itu bernafas dengan paru-paru, oksigen yang dihirup melalui hidung, kemudian ke tenggorokan lalu masuk paru-paru. Itu pernafasan mamalia. Pernafasan mamalia ini mirip dengan pernafasan pada manusia yang akan kita bahas berikutnya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang organ pernapasan pada manusia. Nah, sebelum itu kita akan menuju ke sebuah ruang, di ruang operasi. Tapi Ustadz akan ganti baju dulu ya. Kita akan menuju ke ruang operasi untuk mempelajari organ pernapasan pada manusia. Baik, kita sudah menuju ke ruang operasi. Kita akan pelajari organ pernafasan pada manusia. Iya, organ pernafasan pada manusia. Ini gambarnya. Iya, ini ada manusia yang hari ini kita akan pelajari. Berikutnya organ pernafasannya. Ada apa di organ pernafasan pada manusia? Nah, bagian organ pernafasan pada manusia. Di situ ada hidung, ada tenggorokan, dan ada paru-paru. Ada 3 bagian utama organ pernafasan. Kita akan bahas satu persatu di sini. Kita akan bedah satu persatu dari 3 organ pernafasan pada manusia. Yang pertama adalah hidung. Hidung di sini ada 2 bagian yang penting dalam pernafasan. Yang pertama ada rambut hidung. Semua pasti punya rambut hidung. Coba dicek itu rambut hidungnya ada nggak? Nih, nah di situ ada rambut hidung. Fungsinya untuk menyaring udara yang masuk agar bebas dari debu dan kuman. Satu, penting juga. Yang kedua adalah selaput lendir. Bagian yang kedua adalah selaput lendir yang ada di dalamnya lagi. Ke dalam itu ada selaput lendir. Apa fungsinya dari selaput lendir? Selaput lendir itu berfungsi untuk mengatur penyesuaian suhu dan kelembapan. Itu bagian dari hidung. Jadi nanti ada 2 bagian yang penting dari organ hidung dalam pernapasan. Yang pertama adalah rambut hidung, yang kedua adalah selaput lendir. Ya. Selanjutnya kita akan menuju ke tenggorokan. Tenggorokan ya. Di tenggorokan ada 3 bagian yang penting juga. 3 bagian penting. Yang pertama F atau yang kita sebut dengan faring. Yang kedua adalah L atau yang kita sebut dengan laring. Yang ketiga adalah T yang kita sebut dengan trakea. Jadi kalau disingkat MLT, faring, laring, trakea. Nah, ini gambarnya. Nah, ada yang penting di sana, jadi udara pernafasan dari hidung itu akan turun ke faring, kemudian menuju laring, kemudian ke batang tenggorokan atau tadi yang Ustadz sebut dengan trakea. Nah, di faring ini ada selaput yang namanya epiglottis. Selaput yang namanya epiglottis, ya. Di sana ada selaput yang namanya epiglottis. Apa fungsinya dari epiglottis? Fungsinya untuk mengatur jalannya udara dan makanan agar tidak salah masuk. Jadi di lehernya manusia ini ada dua jalur, yaitu ada tenggorokan, ada kerongkongan. Tenggorokan itu untuk pernafasan, kemudian kerongkongan itu untuk pencernaan. Nah, di tenggorokan dan pencernaan itu agar tidak salah masuk antara makanan atau udara itu
ada yang mengatur yang namanya flapnya itu, ada namanya epiglottis yang mengatur. Jadi kalau pas kamu bernafas maka akan membuka epiglottisnya. Kemudian ketika akan otomatis akan menutup saluran kerongkongan. Tapi ketika nanti akan makan, epiglottisnya akan tertutup, akan menutup tenggorokan, kemudian makanannya akan masuk ke kerongkongan. Jadi makanya kalau waktu makan tidak diperbolehkan untuk berbicara atau tidak diperbolehkan untuk berbicara. Kenapa? Karena ketika berbicara itu ada udara yang masuk, nanti akan bingung. Nanti antara tenggorokan sama kerongkongan akan bingung. Ini bernafas apalagi makan. Nah, akhirnya terjadilah tersedak. Nah, ini efek dari tersedak ini adalah kerja dari salah satunya tenggorokan. Dalam tenggorokan itu akan bekerja untuk mengeluarkan makanannya yang salah masuk tadi. Oke, itu tenggorokan. Yang berikutnya adalah paru-paru. Ini bagian yang sangat penting di dalam organ pernafasan atau di sistem pernafasan pada manusia. Paru-paru, ini kalau kita kenal dengan paru-paru, ada 3 bagian yang penting dari paru-paru. Yang pertama ada bronkus. Bronkus itu yang bercabang setelah dari trakea tadi, dari batang tenggorokan, kemudian akan bercabang lagi. Yang bercabang itu namanya bronkus. Ini yang bercabang dua adalah bronkus. Kemudian bronkus akan bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru besar ini. Dalam paru-paru itu akan bercabang-cabang lagi, akan kita sebut dengan bronkiolus. Bronkiolus, ya. Kemudian bronkiolus akan bercabang kembali. Di sini ada namanya alveolus. Nah, fungsinya masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda-beda juga nantinya. Selain untuk sistem pernafasan nanti. Nah, kemudian di paru-paru pada manusia itu juga dilindungi oleh selaput yang namanya pleura. Itu selaput yang membungkus paru-paru agar ya untuk keamanan kesehatan juga ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan keamanan safety ya ketika bernafas itu sudah dilindungi, namanya pleura selaputnya. Nah, paru-paru manusia itu ada 2 bagian, ada paru-paru kanan, ada paru-paru kiri. Nah, paru-paru kanan itu berjumlah 3. Jadi ada 3 gelambir namanya. Ada 3 gelambir, kemudian yang kiri itu ada 2 gelambir. Ya, karena yang kiri 2 gelambir kenapa? Karena di sini ada jantung juga, sehingga terdorong oleh jantung mungkin untuk tempat jantung. Jadi ada 2 gelambir. 3 gelambir yang kanan dan 3 gelambir yang kiri. Kemudian ada bagian yang juga penting juga yang membatasi antara dada dan perut. Itu ada namanya selaput yang kita sebut dengan pembatasnya itu ada namanya diafragma. Ada diafragma. Jadi itu bagian-bagian dari paru-paru. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang proses pernafasan pada manusia. Ini yang terakhir, proses pada pernafasan manusia itu ada 2. Ada disebut dengan inspirasi dan kita sebut ekspirasi. Inspirasi itu masuknya oksigen, sedangkan ekspirasi itu keluarnya karbon dioksida. Nah, hari ini kita akan bahas satu persatu. Di sini ada gambar tentang inspirasi, proses dari inspirasi. Kemudian lihat keterangannya. Di situ ada otot antar tulang rusuk itu berkontraksi. Kemudian selanjutnya otot diafragma berkontraksi, rongga dada membesar, paru-paru membesar dan udara masuk. Ya. Jadi proses inspirasi itu ada 5 tahap. Anak-anakku, yang pertama otot antar tulang berkontraksi. Otot antar tulang ini, tulang dada berkontraksi itu maksudnya mengembang. Jadi waktu udara masuk, otot berkontraksi nih
sebelum untuk udara masuk itu ototnya berkontraksi dada. Kemudian otot diafragma itu berkontraksi naik ke atas. Kemudian rongga dada membesar, rongga dadanya membesar dan paru-paru juga ikut membesar. Akhirnya karena paru-paru ikut membesar, udara menjadi masuk. Nah, selanjutnya proses pernafasan yang berikutnya adalah ekspirasi. Nah, ekspirasi adalah keluar, proses keluar. Juga ada beberapa tahapan. Yang pertama, otot antar tulang rusuk relaksasi. Relaksasi itu kembali ke semula. Jadi awalnya itu membusung gitu ya, kemudian ini kembali semula. Diafragma berelaksasi. Diafragma yang tadinya diafragma itu mengembang ke bawah, itu kemudian ini berelaksasi kembali ke semula. Rongga dada mengecil. Rongga dada mengecil dan terakhir paru-paru mengecil. Karena paru-paru dan rongga dada mengecil, akhirnya udara keluar udaranya. Nah, itu adalah proses dari pernafasan pada manusia. Jadi ada dua proses pernafasan pada manusia, ada inspirasi dan ekspirasi. Nah, ini materinya sudah tersampaikan semua, dan di subtema yang pertama kita tadi sudah membahas ada 3, yaitu organ pernafasan hewan, organ pernafasan manusia, dan organ sistem pernafasan pada manusia atau cara proses bernafasnya pada manusia. 3 sudah kita bahas, dan hari ini kita akan kembali ke sekolah lagi. Nah, yang terakhir hari ini kita akan latihan soalnya. Ada 5 yang harus kamu jawab. Yang pertama, nomor 1 adalah organ pernapasan yang proses pengambilan oksigen itu melalui kulit itu dimiliki oleh 2 jenis hewan, yaitu sebutkan. Yang kedua, disebut apa bagian organ pernapasan burung yang membantu saat terbang? Soal yang ketiga, paru-paru manusia dilindungi oleh selaput yang disebut apa? Yang keempat, soal yang keempat, jelaskan proses pernafasan ketika inspirasi. Tadi sudah jelaskan ya. Yang kelima, terakhir, jelaskan proses pernafasan ketika ekspirasi. Baik anak-anakku, demikian pelajaran IPA di kelas 5, tema 2, subtema 1. Terima kasih atas perhatiannya, dan tetap semangat belajarnya dan jaga kesehatannya. Makan makanan yang bergizi dan vitamin. Jangan lupa tetap bahagia dan tersenyum. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.